Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman, melalui Facebook Live ini, kami informasikan bahwa pada hari Sabtu besok, 27 Juni 2020, jam 9 pagi hingga jam 12.00, kita mengadakan webinar 21 hari bertemu jodoh. Narasumber Ilyas Hafsah, kelas donasi sukarela. Sini teman-teman akan belajar bagaimana kita segera dipertemukan dengan jodoh kita. Silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung, dapat bergabung di kelas kita 21 hari bertemu jodoh pada hari Sabtu besok melalui webinar. Jadi kita akan online, kita akan belajar sama-sama tentang 21 hari bertemu jodoh. Kelas donasi sukarela ini disponsori oleh Ilyas Hafsah Institute dan 21 hari bertemu jodoh pada hari Sabtu lebih disupport oleh Jamu Kuliner Asem Mbah Mut Semarang. Ini teman-teman, ini yang menjadi sponsor bagi acara kita besok Sabtu, Kuliner Asem Mbah Mut Semarang. Segar menyehatkan. Order di 0896 1065 9643. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang jodoh, arti dari jodoh adalah pasangan, teman-teman. Jodoh, menikah merupakan syariat pertama yang paling kuno sejak ada manusia di surga. Siapa yang melakukan syariat pertama kali di surga itu, teman-teman? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebagai info bahwa di surga nanti, saat ini, nanti, dan selamanya kita perlu sadari bahwa syariat seperti sholat, puasa, zakat, haji merupakan syariat yang ada di dunia. Dan nanti ketika di surga, maka syariat itu sudah tidak ada lagi. Yang masih tetap berlaku adalah syariat menikah. Itu suami istri di surga nanti. Surga ketika laki-laki menggauli istrinya, melakukan syariat itu tidak kenal loyo karena sehat selalu. Tidak ada orang susah. Muda terus, bahagia selalu, tidak mati dan hidup terus. Surga pertama kali manusia yang menikah, pengantin pertamanya adalah Nabi Adam alaihissalam dan pengantin putrinya bernama Dewi Hawa. Dewi Hawa ketika dipandang pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam langsung menunduk. Ini merupakan respon alamiah. Dewi Hawa menutup wajahnya dengan jilbabnya. Sejak di surga, jilbab itu sudah ada, teman-teman. Nah, kita lanjutkan, teman-teman. Ketika Nabi Adam pertama kali melihat Dewi Hawa, ketika melihat, mendekat, dan hendak memegang Dewi Hawa, ada undang-undang yang mengatakan, kau boleh pegang melalui pintu menikah. Karena ada undang-undang dan Nabi Adam pun patuh dengan undang-undang tersebut. Kemudian Nabi Adam berkonsultasi kepada ahli hukumnya. Ahli hukum
waktu itu di surga, yaitu malaikat Jibril. Nah, setelah berkonsultasi, akhirnya Nabi Adam meminta kepada malaikat Jibril untuk melamarkan Dewi Hawa untuk Nabi Adam. Lamarkan Hawa untukku, ya Jibril. Kemudian Dewi Hawa dengan lantang mengatakan bahwa lamaranmu aku terima. Asal kau terima proposalku, kata Dewi Hawa. Apa itu? Tanya Jibril. Maka Dewi Hawa meminta kepada malaikat Jibril, proposalku adalah mas kawin. Seperti apa mas kawinnya? Baca sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Lamaranmu diterima asal kau memberikan mas kawin. Baca sholawat kepada Nabi akhir zaman, Muhammad. Kata Jibril kepada Nabi Adam. Bagaimana cara membaca sholawat? Aku tidak tahu. Jawab Nabi Adam. Sholawatnya, Sallallahu ala Muhammad. Maka menjadi syariat bagi anak cucu Nabi Adam ketika menikah membaca sholawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca sebanyak 10 kali. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan proposal yang diminta oleh Dewi Hawa berupa mas kawin, kalau kita ucapkan dengan pelan, mas kawin tuh, mas kawin, mas kawin. Nah, itu merupakan permintaan dari Dewi Hawa. Kita kembali kepada materi teman-teman, bahwa akad nikah pertama kali terjadi di surga. Yang melamar malaikat Jibril, mas kawinnya sholawat Nabi, yang menikahkan Gusti Allah. Saksinya malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Malaikat Mikail yang mengurusi urusan duniawi seperti harta, anak, sertifikasi, dan sebagainya. Dan malaikat Israfil tugasnya hanya mengurusi akhirat saja. Dari sini dapat kita ambil suatu hikmah bahwa ketika seseorang menikah, itu dapat bernilai duniawi saja atau akhirat saja. Nah, di sini kita dapat memilih sebuah pernikahan bernilai duniawi dan ukhrawi. Surga dapat, duniawi pun didapat. Teman-teman, ketika teman-teman jagung manten, hukum jagung manten adalah makruh. Karena itu kalau jagung manten ya jangan terlalu lama teman-teman. Itu yang diajarkan oleh ajaran-ajaran dari syariat kita seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, membangun rumah tangga agar mencapai sakinah, mawaddah dan warahmah, tentrem ayem, resepnya ada 4. Resep yang pertama adalah melakukan kewajiban. Ketentraman itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pandai-pandailah melakukan kewajiban agar hatimu tentram. Di sini maka kita wajib belajar bagaimana ilmunya
mengetahui kewajiban suami dan istri supaya hidup berumah tangga menjadi tentram. Sahabat, ada satu kaidah yang menyatakan bahwa makanan orang loman, orang yang dermawan, makanan tersebut menjadi obat segala penyakit. Sedangkan makanan orang pelit dapat menjadi penyakit. Nah, sungguh beruntung apabila teman-teman memiliki sahabat-sahabat yang loman, yang dermawan. Kenapa? Makanan dari mereka dapat menjadi obat bagi segala penyakit. Nah, live kita kali ini disponsori oleh Kunira Sembah Mood Semarang. Segar menyehatkan 0896 1065 9643. Yang kedua, resep untuk menggapai hidup tentram dengan saling menutupi aib antara suami dan istri. Konon katanya sebelum menikah, yang tampak adalah yang baik-baiknya saja. Mengapa suami tahu aib istri dan mengapa istri tahu aib dari suami? Karena suami istri tinggal satu rumah. Aib istri seperti apa, aib suami bagaimana, yang tahu adalah pasangannya. Karena itu masing-masing saling menutupi, saling menjaga dan tidak diobral keluar. Karena ketika diobrol keluar, maka ketentraman itu menjadi tidak ada, teman-teman. Tugas Anda menutupi aib dari istri Anda. Kita lanjutkan, teman-teman. Di sahabat, kalau kita sadari bahwa wanita itu pilar negara. Bila kokoh wanita, maka kokohlah negara. Jadi, membangun negara dengan cara memperkokoh wanita dengan membangun akhlaknya, attitude-nya, sikapnya, dan membangun wanita, memperbaiki wanita, mendidik wanita. Tugas dari suami, tugas dari pria. Sebagai pria, sebagai suami, wajib mendidik istri, mengajarkan ilmu-ilmu kepada istrinya. Resep yang ketiga, untuk menggapai hidup tentram dalam rumah tangga adalah suami istri rebutan ngaku salah. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika suatu malam Rasulullah tidur di luar rumah di depan pintu karena istrinya Sayyidah Aisyah terlelap dan tidak mendengar ketika Nabi mengetuk pintu. Dan pagi ketika Aisyah membuka pintu, Aisyah langsung minta maaf. Maafkan aku yang salah, wahai Rasulullah. Sebaliknya, Rasulullah pun juga meminta maaf. Aku yang salah. Sahabat, kalau kita ngomong tentang cinta, saya pernah mendengar sebuah syair yang mengatakan, cintaku dalam imanku, bangkitlah hai bangsaku. Jadi, apa hubungannya? Hubungannya baik-baik saja, teman-teman. Ketika kita mencintai yang dilandasi dengan iman, mencintai, memilih wanita-wanita yang baik, mendidik, mengajari wanita-wanita, mendidik, mengajari istri kita, sehingga istri menjadi baik, wanita jadi baik, maka kokohlah, maka bangsa itu bisa bangkit, teman-teman. Ini contoh dari Siti Aisyah yang menangis, meminta maaf ketika melihat Rasul tidur di depan pintu. Rasul menjawab, bukan kau yang salah Aisyah,
aku yang salah. Jadi saling berebut minta maaf. Teman-teman, sekali lagi pada hari Sabtu besok 27/6 Juni 2020 kita ada kelas online 21 hari bertemu jodoh dengan donasi sukarela. Pendaftaran 082141502649 nanti akan kita share link pendaftarannya. Nah, sahabat, apabila kita memahami bahwa bagi wanita yang menginginkan pahala berjihad dengan cara melayani ajakan suaminya. Yang keempat adalah hidup tentram di dalam rumah tangga karena didoakan banyak orang. Berkah umur, berkah keturunan, rezekinya menyebar, dan semoga doa itu menyebar kepada kita semua. Ketika kita bersiap untuk menikah, niat kita yang pertama adalah niat beribadah. Insya Allah hidup pengantin akan diatur oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, di dalam berumah tangga kita menyadari bahwa ada nasihat, tetaplah menjadi manusia. Pasangan Anda bukan malaikat dan bukan setan. Jadi, setiap orang punya salah, punya khilaf. Dan ini adalah pesan yang penting bagi para suami terhadap suami untuk di dalam hidup berumah tangga. Oke, teman-teman, itu sesi sharing kita agar istiqomah, hormatilah pasangan Anda, dan jangan berlebihan di dalam segala hal. Tantangan sebesar apapun dalam kehidupan kita, teruslah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing kita, memberikan jalan keluar, solusi-solusi dari apapun yang kita hadapi. Tidak perlu terlalu serius, yang rileks, sederhana, bahwa manusia itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang menanggung kita. Menikah itu masuk ke dalam state surga. Tidak ada orang yang bertengkar di dalam surga. Yang ada kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan. Oke teman-teman, hari Sabtu besok kita akan bertemu di kelas kita 21 hari bertemu jodoh. Disponsori oleh Kuliner Asem Mahmud Semarang. Segar menyehatkan. Silahkan kelas kita donasi sukarela hari Sabtu 27 Juli 2020 jam 9 sampai jam 14 melalui webinar dipandu oleh narasumber kita Bapak Ilyas Sapso. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.